Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rashidi Abdullah dengan NIM 19202070 dari kelas Pendidikan Biologi 3 yang akan menyelesaikan tugas simulasi mengajar part 2 atau ujian akhir semester dari mata kuliah praktik pembelajaran mikro yang diampuh oleh Ibu Quratul Aini MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita dapat berjumpa kembali dengan mata pelajaran biologi. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang bioteknologi. Anak-anak sekalian, jadi sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan membaca doa kelancaran bicara dan doa belajar. Ya, ikutin Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran lebih lanjut, marilah kita mengecek kehadiran dulu. Yang pertama Pak ngecek. Nah, Abdul Hadir, Pak. Nah, Muhammad Al-Parisi. Hadir, Pak. Oke, semuanya hadir ya. Dan juga Pak mau cek dulu kebersihan hari ini. Sepertinya kelas hari ini sudah sangat bersih dan baik dan luar biasa. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga terus bersih ya kelas ini seperti ini. Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke pelajaran seperti biasa, pada minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang bioteknologi, pengertiannya dan lain-lainnya di dalam lagu pembelajaran biologi tersebut atau bioteknologi tersebut. Sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, mari kita dengarkan dulu lagu yang kemarin atau mengulang materi kemarin dengan lagu bioteknologi. Silakan menyaksikan. Mari kawan, kita belajar materi tentang bioteknologi. Definisinya pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri dengan tujuan difermentasi menghasilkan produk Navirus Pasteur pencetusnya sang bapak bioteknologi. Terdapat beberapa prinsip dasar di dalam bioteknologi, misalnya ada fermentasi, seleksi dan persilangan, analisis genetik serta kultur jaringan, rekombinasi dan analitik dari DNA. Cukup seru kan lagu tadi? Kiranya dengan lagu tadi anak-anak sekalian bisa mengingat materi bioteknologi sebagai garis besarnya untuk mengingat materi yang sempurnanya. Kita membahas tentang jenis-jenis bioteknologi. Bioteknologi dibagi menjadi dua anak-anak sekalian. Yang pertama ada bioteknologi konvensional dan yang kedua ada bioteknologi modern. Kali ini kita akan membahas yang konvensional. Bisa lihat di PPT. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan gula, asam asetat, dan juga hal-hal lain yang difermentasikan. Ciri khas dari bioteknologi konvensional ini adalah penggunaan secara langsung. Bagaimana cara untuk menggunakan mikroorganisme tanpa mengetahui tentang enzim terlebih dahulu. Adapun kelebihan dari bioteknologi konvensional ini, yang pertama adalah biaya produksi murah. Yang kedua adalah peralatan yang digunakan sederhana. Dan kelebihan yang ketiga itu sudah diketahui manfaat jangka panjang daripada bioteknologi konvensional ini. Adapun kelemahan dari bioteknologi konvensional yaitu adalah perbaikan genetik pada mikroorganisme tidak terarah. Yang kedua adalah memerlukan waktu yang relatif lama. Yang ketiga, prinsip-prinsip ilmiah yang dipakai belum dikaji secara dalam. Yang keempat adalah hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Lalu hanya diproduksi dalam skala yang kecil. Dan yang terakhir, yang paling memang susah untuk dihilangkan, yaitu ketika bioteknologi konvensional, kekurangannya
tidak steril. Jadi kita tidak mengetahui apakah produk ini terjamin atau tidak kualitas kesterilannya. Bioteknologi yang kedua adalah pada jenis bioteknologi modern. Bioteknologi modern, seiring perkembangan zaman atau perkembangan ilmu pengetahuan, para ahli atau ilmuwan telah mengembangkan bioteknologi menggunakan prinsip-prinsip dasar ilmu pengetahuan atau ilmiah dengan penelitian dan berupaya untuk menghasilkan produk yang efektif dan efisien. Dan juga seiring perkembangan ilmu pengetahuan, bioteknologi tidak hanya dipakai dalam produk makanan, tapi juga dipakai dalam sumber energi, lalu cloning, kultur jaringan, dan lain-lain. Lalu itulah daripada bioteknologi modern. Ciri khas dari bioteknologi modern adalah menggunakan teknologi canggih yang pada prinsipnya telah diukur dengan penelitian dan juga prinsip-prinsip dasar ilmiah. Adapun contoh-contoh bioteknologi modern, yang pertama adalah rekayasa genetika. Yang kedua, kita bisa melihat kultur jaringan tanaman. Yang selanjutnya kita dapat melihat dengan teknik cloning. Kesemua teknologi itu pada dasarnya akan membantu manusia dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks. Sehingga dengan bantuan bioteknologi modern ini, kesenjangan-kesenjangan yang ada dalam kehidupan dapat tertutupi dan terperbaiki dengan baik. Kelebihan daripada bioteknologi modern ini yang pertama adalah penelitian lebih terarah. Perbaikan genetik dapat disesuaikan dengan penelitian. Dan yang selanjutnya adalah hasil dapat diperhitungkan. Lalu dapat menghasilkan organisme yang sifat barunya tidak terdapat di organisme pada sifat lamanya. Namun, bioteknologi modern ini mempunyai kelemahan. Yang pertama, kelemahannya adalah biaya produksi relatif mahal. Lalu, teknologi yang digunakan atau alat-alatnya haruslah alat yang canggih untuk mensterilkan. Dan berefek kepada kelemahan yang ketiga, yaitu pengaruh jangka panjangnya belum diketahui. Baiklah anak sekalian, itulah materi bioteknologi yang telah kita pelajari. Lalu setelah ini Bapak akan memberikan kalian lagu materi bioteknologi lagi untuk sebagai acuan garis besar dalam mengingat materi-materi bioteknologi pada pembelajaran hari ini. Silakan menyaksikan. Bioteknologi terbagi dua, konvensional dan modern. Konvensional ditandai dengan mudah cara pembuatan, penggunaan secara langsung dari mikroorganisme, sedangkan yang modern ditandai dengan cara rumit, dipadukan dengan kemajuan teknologi saat ini. Contohnya dari konvensional ada produk tempe, produk oncom, produk kecap, produk keju, yogurt, roti, yang semuanya difermentasi. Dari modern, kultur jaringan, rekayasa genetika, fertilisasi secara in vitro, dan teknik cloning, Bapak rasa cukup seru ya tadi lagu yang telah kita bahas atau yang telah kita dengarkan. Dan itulah lagu-lagu yang Bapak harap kalian akan bisa memahaminya, bukan hanya menghafalnya. Dari penjelasan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Pak, bertanya. Apa pengertian kultur jaringan? Terima kasih kepada Nak Muhammad Al-Farisi yang telah bertanya. Baiklah, pertanyaan yang bagus daripada Nak Muhammad Al-Farisi tentang kultur jaringan. Kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti kelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik, sehingga bagian tanaman tersebut bisa dapat memperbanyak diri hingga tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang baru kembali dengan sifat yang sama. Iya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada Pak. Sudah paham? Tidak ada Pak. Sudah sangat paham saya Pak. Sangat jelas. Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka akan Bapak tutup pembelajaran pada hari ini. Baiklah, itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita melepaskan lafaz hamdalah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan jika Bapak ada salah kata atau salah penyampaian, Bapak mohon maaf. Kepada Allah kita semua mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Saya dapat sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.